Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Kita berjumpa lagi nih di pembelajaran geografi. Nah, sebelumnya apa kabar nih Ananda semua? Baik-baik aja ya. Ananda tetap jaga prokes dan ingat pesan ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran geografi mengenai teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya ada di kompetensi dasar 3.4. Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. 4.4. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan video. Lalu tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori pembentukan tata surya. Sebelum kita mengetahui teori-teori pembentukan tata surya, kita harus mengetahui apa itu tata surya. Nah, tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda angkasa lain yang mengorbit matahari, termasuk planet-planet beserta satelitnya, planet kerdil atau dwarf planet, benda-benda di sabuk Kuiper atau Kuiper belt objects, asteroid, komet, meteor, debu, dan kabut. Tata surya sering juga disebut dengan solar system. Ananda sudah tahu kan apa itu tata surya? Sekarang kita masuk ke teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori nebula. Teori nebula ini dikemukakan oleh seorang filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant. Lalu dikembangkan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Pierre de Laplace. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta terdapat gas yang berkumpul dan membentuk nebula. Nebula tersebut berputar dan berpilin dengan kuat dan terjadi pemadatan di pusat lingkaran yang membentuk matahari. Pada saat yang sama, materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil, lalu berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari. Teori pembentukan tata surya yang kedua ada teori planetesimal. Teori planetesimal ini dikemukakan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geolog yang bernama Thomas C. Chamberlain. Teori ini menyatakan bahwa pada dulunya itu ada sebuah bintang melintasi matahari dengan jarak yang cukup dekat. Karena jarak yang cukup dekat ini, massa matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Lalu pada saat bintang tersebut menjauh, massa matahari itu pun ikut menjauh dan mendingin serta memadat membentuk planet-planet. Teori pembentukan tata surya yang ketiga adalah teori pasang surut. Teori pasang surut ini dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffrey. Teori pasang surut ini menyatakan bahwa ada sebuah bintang yang mendekati matahari dengan jarak yang cukup dekat sehingga terjadi gesekan serta gaya tarik-menarik dengan matahari. Lalu karena gaya tarik-menarik ini, ada partikel matahari yang tertarik oleh bintang tersebut. Seiring menjauhnya bintang tersebut, separuh bagian yang tertarik tersebut terlepas dan mendingin membentuk planet-planet. Nah, teori pasang surut ini dan teori planetesimal memiliki banyak persamaan. Namun, ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah pada teori planetesimal, massa yang tertarik itu adalah langsung material luar angkasa, bukan gas. Tapi pada teori pasang surut, massa yang tertarik itu adalah sebuah gas. Teori pembentukan tata surya selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh Raymond Erdrich Littleton dan Fred Hoyle. Teori ini menyatakan dahulunya matahari itu memiliki kembaran dan saling mengelilingi. Namun, si kembaran matahari ini memiliki kondisi yang tidak stabil. Jadi dia sering salah orbit. Nah, bintang kembaran tersebut tiba-tiba menabrak matahari dan hancur.
Lalu kepingan bintang tersebut tersebarlah di sekitar matahari dan mendingin lalu memadat menjadi planet-planet di sekitar matahari. Teori pembentukan tata surya yang terakhir ada teori protoplanet. Teori protoplanet ini dikemukakan oleh pakar yang bernama Carl von Weizsäcker dan Gerald P. Kuiper. Nah, teori ini menyatakan di tata surya terdapat gumpalan awan gas berputar dan berpilin membentuk cakram. Partikel di bagian tengah cakram mengalami tekanan kuat dan membentuk matahari. Bagian tepi yang berputar lebih cepat terpecah menjadi gumpalan kecil, kemudian membentuk planet dan objek angkasa lain seperti asteroid dan komet. Itulah tadi pembahasan mengenai materi tentang teori pembentukan tata surya. Sampai kita di penghujung materi, yaitu kesimpulan dari pembahasan tadi. Yang pertama ada tata surya merupakan sistem rotasi yang berpusat pada matahari. Lalu untuk teorinya itu ada 5, yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori protoplanet. Nah, dari materi-materi tersebut, Ibu harap Ananda bisa memahami dan bisa mendeskripsikan kembali apa saja mengenai teori-teori pembentukan tata surya itu. Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita. Semoga Ananda bisa memahaminya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan di pembelajaran geografi yang menyenangkan selanjutnya.